Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Ya, terima kasih sudah hadir di Zoom pembelajaran infak terbaik dan juga Zoom pembelajaran RMR Ramadan ya. Jadi ini adalah sesi terakhir kita di Zoom RMR Ramadan dan sekaligus sesi penutupan dari RMR Ramadan edisi tahun 1446 Hijriah. Tapi jangan khawatir, kita masih ada bimbingan nanti dari Iktikaf ya. Dari Iktikaf, bimbingan Iktikaf mencari malam Lailatul Qadar nanti akan kami share di grup by teks dari Bunda Susan. Kemudian kita juga akan ada bonus ya, bonus buku buat teman-teman, belum saya share, belum saya bagikan, masih finishing dari desain covernya. Kemudian teman-teman semuanya saya izin mengingatkan, besok kalau teman-teman mau menambah pembelajaran ada di Camp Online Magnet Rezeki ya, Camp Online Magnet Rezeki edisi Ramadan 1446 ya. Nah, pendaftarannya itu terakhir hari ini teman-teman. Jadi besok pembelajarannya sudah dimulai dan kemudian nanti malam 23 akan ada bimbingan Lailatul Qadar lewat Qiyamul Lail yang akan dibawakan langsung oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah, live by Facebook. Jadi teman-teman kalau mau ikut COMR Ramadan harus punya Facebook dulu gitu nanti, karena pembelajarannya akan dilakukan secara live Facebook. Kemudian ada Zoom-nya juga. Ya, ada Zoom-nya juga. Nanti kalau yang masuk Zoom biasanya adalah orang-orang yang terpilih ya. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan yang menarik gitu ya, nanti Ustadz Nasrullah bakalan pilih gitu. Siapa yang punya pertanyaan menarik dan belum terjawab ya di Facebook, nanti akan diambil. Nah, itu ngirim pertanyaannya di mana? Di Camp Online. Jadi nanti ada lewat moderator seperti RMR Ramadan, seperti Bunda Dina itu ada adminnya ya, ada adminnya yang akan memfasilitasi teman-teman semuanya. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih nanti teman-teman akan dibawa live Zoom langsung dengan gurunda Ustadz Nasrullah gitu. Karena biasanya yang mengikuti itu ribuan ya, bukan hanya 1.000-2.000, bahkan tahun kemarin itu mencapai hampir 6.000 orang peserta seluruh Indonesia. Nah, nanti bisa difasilitasi CTMR masing-masing. Karena teman-teman adalah ikut kami, binaannya kami, maka kalau teman-teman mau ikut mendaftar Camp Online Ramadan bersama gurunda Ustadz Nasrullah, start mulai besok pagi tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret. Ada bimbingan 10 jurus. Jadi ikut Camp Online itu sama seperti ikut THMR, SHMR offline gitu. Tapi lebih lengkap, 10 jurus. Mulai jurus perisai rezeki, mau jurus disiplin kata, sampai jurus yang terakhir 10 jurus dasar MR, bahagia tanpa syarat, yang kemarin sudah dibawakan oleh Bunda Susan ya secara live WhatsApp. Ya, itu ada juga nanti dibahas oleh Ustadz Nasrullah. Bedanya apa? Kalau Bunda Susan kemarin lebih ke prakteknya bahagia tanpa syarat. Kalau Ustadz Nas biasanya ke teorinya. Tapi sama-sama powerfulnya. Kita doubling itu sangat-sangat saya rekomendasikan. Karena apa? Perjalanan 11 bulan nanti kita nggak tahu akan ada persoalan apa, yang tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi oleh teman-teman semuanya. Nah, maka itu pentingnya kita nambah ilmu, mengulang lagi. Mungkin teman-teman udah pernah ikutan gitu ya COMR. Saya mengikuti COMR itu sejak tahun 2020. Nah, pertama kali ada COMR Ramadan itu tahun 2020. Saya ikut terus setiap tahun. Sampai ini tahun yang kelima saya ikut terus. Kenapa? Karena nagih. Kayak apa ya, makanan gitu ya. Makanan setiap bulan Ramadan gitu. Kalau saya nggak ikut camp saat Ramadan, rasanya ada yang hilang, rasanya ada yang kurang gitu. CTMR-nya pun banyak sekali, hampir semua CTMR itu pasti ikut camp online Ramadan. Kenapa? Karena memang kayak udah ketagihan, ini makanan kami dan harus kami makan lagi dan lagi karena enak banget gitu. Apalagi sesi Qiyamul Lailnya
bimbingan tahajudnya, wah luar biasa, berderai-derai air mata gitu ya. Bunda Mardiana pasti udah merasakan, Bunda siapa, Fatimah gitu, betul ya Bunda Mardiana ya. Keren banget gitu ya teman-teman. Ayo ikut ya online Magnet Rezeki mulai besok pagi. Itu bimbingan Qiyamulailnya insya Allah 4 malam itu, 4 malam bimbingan Qiyamulail sampai teman-teman nanti paham. Nanti Ustadz Nas juga akan spill. Malam ini nanti kayaknya Lailatul Qadar, itu nanti spill. Biasanya ini sama. Ya, Ustadz Nas ngomong ini malam Lailatul Qadar dengan Bunda Susan itu sama. Nah, teman-teman penasaran kan malam Lailatul Qadar itu kayak apa? Biar kita dapatkan kelimpahan ya ibadah di malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan itu ibaratnya kita beribadah selama 88 tahun. Umur teman-teman semuanya berapa? Gitu. Nyampe enggak kita nanti 88 tahun gitu. Seandainya ya kemarin kita belum tahu malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan malam ini ya, tahun ini kita akan mendapatkan Lailatul Qadar yang kita harapkan gitu ya. Karena kita semuanya nggak tahu sampai berapa umur kita. Umpama ya, kayak saya sendiri, umur saya hampir menjelang 43 tahun. Sudah tua. Ya, 43 tahun. Kemudian saya nggak tahu apakah ibadah saya selama 43 tahun yang kemarin Ramadan lalu, apakah saya dapat Lailatul Qadar apa enggak gitu ya. Karena memang saya merasakan sendiri memang sejuk banget, enak banget itu pernah ya di tahun kemarin gitu, kayaknya kok beda banget gitu ya, alam semestanya beda di pagi harinya, rasanya itu indah banget gitu. Nanti Bunda Susan akan menjelaskan. Dan saat itu ibadah saya itu benar-benar kayak pengennya nangis terus gitu ya, karena ya mudah-mudahan pengennya mendapatkan malam Lailatul Qadar tahun ini juga. Misalnya tahun kemarin dapat, berarti kita dapat 88 tahun. Tahun ini dapat ditambah 88 tambah 88 berapa tuh? Ditambah umur kita. Wah, luar biasa kan? Nah, ini keutamaannya ya, istimewanya malam Lailatul Qadar yang tidak didapatkan di umat-umat sebelum Nabi Muhammad gitu. Hanya umatnya Muhammad yang dikasih keistimewaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena umat Muhammad itu ditakdirkan umurnya pendek. Tidak ada yang bisa mencapai lebih dari kayak umat yang terdahulu ya, 300 tahun, 400 tahun. Bahkan Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun. Itu Nabi Nuh gitu ya. Nabi Adam umurnya 800 tahun sekian gitu ya. Makanya nabi-nabi yang dahulu itu umurnya ratusan tahun. Nah, sedangkan kita yang mencapai 100 tahun itu luar biasa. Rata-rata itu bangsa Jepang ya. Orang-orang Jepang itu rata-rata umurnya sekitar 90 tahun sampai 100 tahun. Kenapa? Itu sudah istimewa banget gitu. Karena mereka punya resepnya. Resepnya itu sebenarnya simple, kayak yang diajarkan di MR, tapi mereka tidak kenal Allah gitu. Mereka bisa menciptakan ya sebuah jurus bagi mereka, versi mereka sendiri. Ya, sama hampir seperti jurus bahagia tanpa syarat, ketenangan, powerful. Mereka meditasi, yoga dan lain sebagainya sampai bisa berumur 100 tahun. Nah, sedangkan kita umat muslim patokannya adalah umurnya Rasulullah sendiri. Ya, umurnya Rasulullah berapa sih? 63 tahun. Itu patokannya ya, secara dohir tahun dalam Masehi ya, tahun dalam Hijriah 63 tahun. Patokan kita umurnya segitu. Nah, adapun manusia yang melebihi umur 63 tahun umat yang Muhammad berarti udah mendapatkan bonus. Nah, seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, umur kita belum mencapai 63 tahun. Satu kali aja kita mendapat Lailatul Qadar, misalnya umur saya 43, 3 plus 88 tahun. Itu hitungannya seperti itu. Maka jangan lewatkan ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sehingga kita mudah-mudahan semuanya yang ada di grup ini bisa mendapatkan keindahan, kenikmatan Islam, merasakan malam Lailatul Qadar ya. Siapa yang mau ajaib angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang mau dapat malam Lailatul Qadar, katakan saya. Amin ya, mudah-mudahan kita semuanya yang ada dalam ruangan ini bisa mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar semuanya. Alhamdulillah. Dan sekarang nanti Bunda Susan akan membawakan sebuah materi yang bagaimana kita ini bisa glowing menjelang hari raya, tapi glowingnya bukan karena skincare. Skincare-nya adalah skincare hati, skincare langitan, skincare doa, skincare LOP. Nanti pokoknya wajah kita itu akan bercahaya. Cahayanya bukan cahaya
cahaya karena dikasih lampu neon. Tapi cahayanya nanti kita akan muncul ya, cahaya energi keajaiban yang akan dirasakan oleh teman-teman semuanya. Dan nanti teman-teman semuanya pasti akan dapat komen, wah Bunda Giarti hari ini lebaran ini kok lebih glowing, Bunda Hamzah Sueb hari ini tampak lebih muda di lebaran kali ini. Insya Allah itu mau kan teman-teman? Mau, insya Allah mau semuanya ya. Apalagi Bunda Rumah, skincare-nya apa Bunda Rumah? Kasih tahu dong, saya mau beli. Tidak, saya skincare-nya ada di RMR Ramadan, kemarin saya asal. Gitu ya, nanti pada penasaran semuanya ikut MR. Ya, siap ya teman-teman semuanya, silahkan nanti Bunda Susan akan memberikan resep bagaimana lebih glowing di saat lebaran nanti. Plus teman-teman akan dibimbing mencari tahu apa itu mengenai malam Lailatul Qadar gitu ya, nanti bareng-bareng. Sebelumnya saya mau minta izin dan mohon maaf, mungkin saya tidak standby ya di Zoom ini, tapi saya tetap ada, saya tetap membersamai karena saya harus pagi ini jam 5:30 pagi, tapi saya tetap on dalam Zoom insya Allah, dan mudah-mudahan nanti saat mungkin saya bisa hadir kembali di ruangan yang berbeda di ruangan yang berbeda. Oke. Dan teman-teman semuanya silahkan nanti habis Zoom, nanti barangkali yang belum sedekah Jumat, mau sedekah Jumat tadi sudah sedekah subuhnya sudah dikumpulin dari beberapa hari lalu, silahkan nanti langsung dititipkan lewat admin kami Bunda Nur di PMB 266 untuk MR box-nya. Jangan sia-siakan ya. Kita masih punya 2 Jumat di bulan Ramadan. Nah, nanti di Jumat terakhir pekan depan itu teman-teman tuh harus gas. Kenapa? Karena Jumat terakhir bulan Ramadan itu banyak banget keistimewaannya. Di antaranya mungkin kalau teman-teman yang pernah punya hilaf, pernah punya bolong sholat wajib ya, sholat wajib 5 waktu ya, kita nggak tahu pas umur berapa ya tiba-tiba kelewat nggak sholat wajib 5 waktu. Nah itu nanti di Jumat terakhir Ramadan kita bisa sholat ya, melakukan sholat. Nanti saya ajari tata caranya supaya Allah itu mengampuni dosa bolongnya kita saat meninggalkan sholat wajib. Ada nama sholat khususnya, nanti saya spill. Oke, siap ya teman-teman semuanya. Nah, kita Zoom, siapkan catatannya untuk mencatat ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh Bunda Susan. Bunda Susan izin tanya dulu, ini ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Mau dijawab sekarang apa nanti di akhir? Kalau ada beliaunya yang tanya, saya jawab. Tanya sekarang? Iya, berarti di awal ya Bunda? Iya, di awal. Bunda Mary hadir, udah? Ya, kemudian ini ada tambahan satu lagi barusan di chat. Bunda Diana ada, Bunda Diana? Bunda Diana kalau pagi nggak bisa nge-zoom Bunda, tadi sudah pamit. Oke, siapa lagi berarti? Ada dalam kereta. Berarti siapa yang? Bunda Mary sudah hadir Bunda Mary? Sudah, ya. Yang Bunda Mary sudah hadir ya? Bunda? Bunda Mary juga belum hadir Bunda. Sudah ada. Oh sudah ada, alhamdulillah. Oke, saya bacakan dulu pertanyaannya ya Bunda ya. Yang terakhir dari siapa? Bunda Yang Mary. Baik, saya bacakan dulu pertanyaannya dari Bunda Diana dan Bunda Mary. Nah, yang pertama pertanyaan dari Bunda Mary. Ya, Assalamualaikum Bunda Arta, saya izin bertanya. Pertanyaannya adalah ya, saya bertanya masih seputar tentang LOP. Bunda, apakah sama LOP dengan ekspektasi? Kadang-kadang kita mengekspektasikan sesuatu, hasil panen misalnya hasil panen berlimpah, tahu-tahu ekspektasinya tidak sesuai dan harga panennya tidak baik. Nah, itu saja Bunda. Terima kasih. Semoga Bunda sehat selalu. Ya, satu-satu ya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bahagia sekali pagi hari ini kita semua menaik ya semangatnya ya dalam belajar, karena kita akan ada Zoom di pembelajaran terakhir di sesi rahasia magnet rezeki Ramadan ini. Kemudian ada pertanyaan kemarin yang dari Bunda Mary ya, tentang ekspektasi dan juga ada LOP. Maaf saya baca ulang ya karena ini mendalam sebenarnya pertanyaannya ya. Tidak apa-apa ya Bunda Pita, saya baca sebentar aja ya seputar LOP. Bunda, apakah LOP dengan ekspektasi itu sama? Kadang kita ekspektasikan hasilnya melimpah hasil panen ya, ternyata tidak, jadi harga hasil panen turun dan sebagainya. Oke.
Ya, saya jawab Bunda Mary, bismillah ya. Dan pada waktu saya jawab ini ya mohon diterima dengan lapang dada, karena ini nanti akan membenahi gitu ya, membenahi setidaknya dari prakteknya Bunda Mary dan juga teman-teman semua ya. Pada saat kita belajar di sini sebenarnya kita semuanya satu gitu ya, semuanya satu. Pada waktu Bunda Mary bertanya, sebenarnya juga teman-teman yang lain juga bertanya, bisa jadi ada kasus yang sama gitu kan. Jadi memang pada waktu tanya jawab itu ndak usah malu gitu ya, bagaimanapun ininya jawabannya gitu ya. Kalaupun itu memang mengena ke dalam gitu ya, karena yang namanya pembelajaran itu ya, pembelajaran itu memang harus mengena. Nah, justru nanti itu yang akan membawa perubahan. Kalau tidak mengena, ya itu cuma ada di permukaan. Seperti ini ya Bunda Mary ya. Ekspektasi itu adalah keinginan yang digantungkan gitu ya, kurang lebihnya ya. Keinginan sama kayak LOP gitu ya. Tetapi LOP ini, kalau LOP ada teknologinya, kalau saya praktekkan gitu ya. Jadi enggak sekedar saya ingin gitu kan. Kalau ekspektasi itu kan seperti itu. Saya berarti nanti panennya seperti ini, nanti berapa kintal gitu kan, harganya sekian gitu. Nah, ini keinginan ya, keinginan yang diekspektasikan itu cenderungnya berarti kan melekat gitu Bunda. Ada kemelekatan di sana. Tapi kalau beda LOP ya, law of projection, pancaran kebaikan gitu ya. Kalau kita pengen panen baik gitu ya. Nah, kemudian dari teknologi LOP sendiri itu ada TSL gitu. Kalau yang saya ajarkan ke teman-teman, terima, syukuri, lepaskan. Nah, pada waktu terima, syukuri, lepaskan itu tidak melekat gitu kan, tidak melekat. Justru pada waktu LOP terrealisasi, kita itu udah lupa teman-teman. Kita udah lupa, kita udah doa apa ya kayak gitu. Nanti itu tiba-tiba OTW datang. Tapi kalau panennya nanti baik, nanti ini, nah akhirnya melekat tuh ya, ada di pinggir-pinggirnya. Nah, ini menyebabkan ya tanpa sengaja kebocoran energi, kebocoran nilai baik di dalam diri kita, kebocoran ibadahnya mungkin gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah bocor seperti itu kan ekspektasi ya, berarti di situ harus gitu kan di dalam diri gitu. Nah, kemudian kayak menekan Bunda, kayak jadi beban. Makanya memang tidak berhasil gitu. Karena di situ ekspektasi itu kayak menekan berlebih gitu kan ya. Saya harus. Nah, kemudian cenderungnya memang memicu mungkin tersinggung, ngomongnya ngegas gitu. Praktek-prakteknya mana rezeki tidak maksimal gitu. Ya, tapi kalau LOP beda. Setelah dipancarkan, dibuat gambarnya, videonya gitu ya. Kan yang ala saya ya, videonya dibuat, kemudian rasakan seperti ada yang bicara, ada angin, sapa, mungkin seperti itu kan ya. Kemudian terlihat panennya gitu kan. Nah, setelah itu baunya. Nah, ini puasa ya, enggak pakai rasa ya, enggak pakai ya. Kemudian tangannya kayak megang. Kemudian rasakan bahagia. Setelah itu lepaskan. Biar menjadi urusan Allah. Seperti itu. Nah, rangkaiannya di kesehariannya itu ya, nanti untuk praktek-praktek jurus-jurus mana rezeki, berarti buka perisainya gitu kan. Nanti disiplin kata, proyeksinya setiap hari. Baik, bagus panennya, tetap senyum bahagia. Nah, ini BTS-nya harus dijaga. Tapi kalau ekspektasi itu biasanya tuh sininya agak ketekuk gitu. Nah, kemudian ada keraguan nanti, janu-janu gitu, jangan-jangan gitu kan. Nah, narik Bun, jangan-jangannya. Itu Bunda. Ini juga berkaitan juga ya, yang bisnis ya, bisnis emas. Nah, teman-teman yang ikut dinar gitu ya, yang langsung WR ke pusat ya, atau SBMR ke siapa, WR siapa, atau yang ikut SBMR ikut WR-nya saya gitu ya, SBMR ikut ada di WR-nya saya gitu ya, yang bareng ada di sini. Ini ada teknik keren sekali yang kemarin dipraktekkan oleh Bunda Eka. Bunda Eka ada di sini enggak? Bunda Eka ada. Kalau enggak ada enggak apa-apa ya. Ini hampir sama. Karena kan pada waktu menanam ya, panen itu kan kayak ini juga kayak jualan gitu ya. Tapi kan itu kan pakainya ini ya, tanaman gitu kan. Hasilnya nih benar-benar dari Allah nih gitu. Kalau yang dagang ya benar dari Allah juga. Tapi kan ada ikhtiar kita itu kayak benar-benar langsung gitu ya. Karena kan marketing gitu ya. Tapi kalau Bunda Mary berarti dari tanah gitu kan, yang menumbuhkan dari padi itu gitu ya. Ini kan padi ya Bunda Mary ya.
Bunda Maria, Padi ya. Oke. Nah, pada waktu Bunda Eka itu tanya jawab terus nih dengan saya gitu kan, konsultasi, Bunda aku kayak gini kan. Bunda gambarkan videonya, kemudian dilepaskan gitu. Nanti secara fisiknya sampaikan misinya, sampaikan keunggulannya. Lalu setelah itu jangan digondeli gitu. Istilahnya udah dilepas aja gitu, biar urusan Allah. Terima kasih ya Bunda, itu informasinya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau membutuhkan silakan nanti bisa hubungi saya. Ini kontaknya. Udah setelah itu tinggalkannya apa yang ditinggalkannya? Amalan, sholawat boleh, Asmaul Husna boleh, mulia kaya berkah. Nah bayangkan tuh orangnya punya uang apa dan lain-lain, kemudian lupakan. Nah kemudian itu yang dinamakan kenceng kendu gitu kan ya. Kenceng kendu itu pada waktu kita promonya semangat nih. Nah setelah itu lepaskan. Kita cari promo yang lain gitu. Kita cari dari konsumen yang lain. Nah pada waktu seperti itu closing berapa ya kemarin ya Bunda Eka? Masya Allah itu ya Bunda ya, langsung dapat poin itu 1.300 apa 2.300 ya. Jadi sekali closing gitu langsung poinnya banyak. Bunda kenapa enggak dari dulu saya gitu. Lah jenengan kan prosesnya baru belajar dengan saya juga baru berapa bulan gitu kan. Ya enggak usah berpikir ya kenapa enggak dari dulu Bunda gitu kan. Keren banget ini Bunda, keren banget kayak gitu kan. Nah hampir sama ya, dirasanya itu harus sama ya, dirasanya. Jadi harus TSL ya Bunda Maria. Kemudian setiap harinya jaga bahagia, energi bahagia. Kita jangan melekat hasil panen itu, tapi kita disibukkan ya dengan ada kegiatan yang lain. Mungkin ada kegiatan di masjid ya, ada kegiatan di mana dipupuk dengan nilai baik ya, kegiatan yang bersifat positif. Wah keren banget ya, yang bersifat positif. Kelihatannya tidak ada hubungannya dengan sawah, tapi energi itu satu sama terhubung, sangat berhubungan. Ya contoh misalnya kayak suami saya. Suami saya mencontohkan ya karena saya amati gitu kan. Setelah air-air ini mau mengikuti apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi disibukkan dengan ada kegiatan memuliakan gitu kan, kegiatan positif gitu ya. Nah di buku itu ya, beliau kan istilahnya tadinya bareng dengan saya serahkan biar beliau itu memegang total gitu ya. Saya nanti jadi marketing aja di situ, tetap saya membersamai gitu karena saya kan yang paham langitannya gitu kan ya. Jadi saya tidak lepas begitu saja, saya tetap pegang. Cuma saya akhirnya disibukkan dengan mainan yang lain. Kalau usaha itu saya bilang mainan gitu kan. Saya mainan yang lain kayak gitu kan. Nah, saya di kantor sebelah gitu kan. Kemudian saya amati beliau karena kan kalau ini kuncinya ya ibu-ibu ya, kalau bicara dengan bapak gitu ya, dengan suami gitu ya, jangan ngegas, jangan ngotot, jangan terus-terusan gitu. Kita tuh kasih jeda tuh panjang dengan suami kita gitu ya. Misalnya kita ngomong bla 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 bla, udah selesai, nggak usah banyak. Ini mas, kalau gini gimana sih mas? Ini jangan gitu. Dia ilfil nanti, nggak mau deket sama kita gitu kan. Nah, saya pengalaman kan seperti itu ya. Saya sampaikan, mas seperti ini. Silakan mas kayak gitu. Nanti ada lagi ide saya sampaikan. Nggak sampai 5 menit, silakan kayak gitu kan. Nah, kemudian dijalankan tuh ya. Yang tadinya menurun ya, yang sahabat utama menurun gitu ya. Beliau sih belum paham LOP ya, cuma doa gitu kan. Karena kan masih baru dan juga enggak begitu. Apa sih LOP gitu, enggak cuma ngamatin tok. Kalau Jumat kan saya satu karyawan ya, satu perusahaan itu kumpul semua gitu, tapi membahasnya kan umum. Kadang saya sepil LOP gitu kan. Ya karena ini LOP ini kan memang orang-orang tertentu ya, kayak ibu-ibu Sumatin, ibu-ibu di sini ya, bapak ibu di sini tuh luar biasa. Ya mau mendalam belajarnya gitu kan. Jadi banyak tanya, keren banget, luar biasa gitu kan. Nah pada waktu di situ itu doa biasa nih ya, sebenarnya LOP cuma kan lama kalau saya yang menanggapi ya. Nah kemudian beliau mau ini menjalankan apa yang saya sampaikan. Mas silakan jenengan mau pilih biru atau hijau, yang penting jenengan disibukkan ke sana, lebih bermartabat gitu. Lagian kita makin berusia itu makin bertambah, jadi perlu energi positif yang lebih gitu. Akhirnya memilih ke biru gitu kan. Nah sampai dengan diangkat jadi kepala gitu ya, jadi kepala ranting ya, ada di sini Pasegaran Batang gitu ya.
Kemudian sibuk ngisi ada di 3 masjid ya, tausiah-tausiahnya. Ini juga ngisi sibuk kayak gitu kan. Tak terasa teman-teman semua ya Bunda Mary, alhamdulillah dari getaran itu energi positif yang dihasilkan disibukkan di situ. Saya lihat. Jadi penjualan ada di Sahabat Utama di perbukuan tuh meningkat tajam gitu ya, sampai pesanan itu ke Tegal gitu kan, ke Brebes gitu. Saya lihat itu. Jadi pada waktu teman-temannya itu udah pada kelimpungan gitu ya, situasi sekarang ini bagaimana sih teman-teman, luar biasa kan ya. Ada yang sampai ini enggak punya maaf ya beras kayak gitu. Informasinya teman-teman marketing yang lain rival teman-teman, rival. Jadi kita itu sama rival itu kumpul bareng. Ajaib ya. Padahal sesama ini nih pesaing gitu ya di lapangan. Kayak apa sih, saya merasakan sendiri ya. Saat saya ke sekolahan kasih sampel, saya rabatnya sekian. Datang di sales lain gitu kan. Saya berani sekian, Bu. Ya Allah, aku denger tuh ya sakitnya tuh di sini gitu kan. Serang-serangan kayak gitu. Tetapi di sisi lain nanti saat kumpul itu harus saling menghormati. Nah, kayak di mana terjadi saling memuliakan ya. Itu pun akhirnya ada yang sampai kolab kan, karena kan serang-serangan rabat teman-teman. Itu sampai kolab kan. Nah, enggak punya dana kan, ya utangnya banyak, ya kan enggak kenal mana rezeki, enggak hati-hati itu, ya utangnya banyak, ambisi untuk ini untuk itu. Kelihatannya untung banyak nih di awal semester, hitungannya kok 120 juta. Ternyata pada waktu akhir semester minus gitu. Nah, setelah minus kayak gitu, akhirnya kan utang-utang di mana-mana. Setelah utang di mana-mana, enggak punya buku, enggak diberi buku dari pusat, ya udah enggak bisa jualan. Akhirnya saya mengatakan gini, tuh kayak gitu jualan dihancurin sendiri gitu kan ya, dirusak sendiri harganya gitu kan. Nah, alhamdulillah saya dengan suami itu menerapkan kita itu jangan mengobral banget barang bagus ini gitu kan. Kita tuh harus tetap dijaga harganya gitu kan. Kalau kita mau ikut-ikutan kayak gitu ya serang-serangan harga, ya kita kan mau menghidupi banyak, ibaratnya ya membiayai banyak karyawan gitu kan. Dari mana mereka gitu kan nanti untuk membiayai gitu kan. Kami tetap pegang harga. Alhamdulillah sih tetap diberi kemudahan gitu ya. Karena di Pekalongan Batang gitu ya, di Pekalongan Batang Pemalang yang saya lihat itu karyawan yang terbanyak ya untuk penerbit itu alhamdulillah dari kami, dari saya Sahabat Utama. Karena itu di luaran itu pada jor-joran rabat teman-teman. Akhirnya justru merusak terumbu karang dan tidak bisa bertahan. Yang diperbesar adalah utang bank gitu. Nah, kalau sudah seperti itu hubungan dengan Bapak Ibu guru tentu tidak nyaman. Setelah itu pelayanan tidak baik. Nah, nanti guru adil tuh tiba-tiba WA gitu kan. Nah, peluang saya masuk, peluang dari suami masuk nanti gitu kan, lobby ke sana ke sini dan lain-lain. Alhamdulillah saya lihat itu dari tebarannya ya, dari tebaran energi baiknya yang menyerap ada di pengajian-pengajian itu. Kemudian sekarang beliau ngisi pakai ilmu mana rezeki juga. Jadi tiap hari itu Bunda Mardiana ya, suami saya tuh depannya ada televisi isinya Pak Nas terus isinya Pak Nas terus saya bilang nah sekarang kan tergila-gila kan sama Pak Nas ketawa kan, tadinya kan komennya kan luar biasa kan, sekarang ya malahan sekarang menyatu tuh sama Pak Nas. Ayo Mas mau ikut ini COMR, saya bilang gitu. Ya gimana ya, saya dapat amanah ini ya harus dikerjakan Mas. Saya kemarin menyampaikan jurus turun garis kebenaran. Pada waktu menyampaikan itu praktek teman-teman. Ya kan beliau praktek gitu kan. Hasil dari praktek energinya terkirim ke tempat usaha. Nah ini yang saya contohkan ya untuk Bunda Mary ya. Jadi Bunda Mary coba pada waktu belum panen, jadi koreksinya banyak Bunda Mary. Koreksinya ya, mungkin LOP saya itu belum selos gitu ya, harus lepas gitu, harus TSL. Nah kemudian nanti dipupuk dengan ada energi positif. Ada langkah lagi yang kedua ya, di lahannya itu diajak bicara Bunda Mary. Jadi di lahannya itu diajak bicara, padinya diajak bicara itu, kemudian dikasih sholawat. Bahkan ada ya, saya pernah lihat itu ya. Pada waktu ini berternak lele ya, membuat kolam lele gitu ya, itu dikasih murotal teman-teman. Ini juga sapi, peternakan sapi gitu ya. Di situ tuh radio murotal itu dibunyikan terus. Bahkan manggil anak yatim gitu ya, manggil anak yatim bacain Al-Qur'an di situ. Keren banget. Ternyata memang produksi susunya gitu ya, itu memang lebih melimpah gitu dengan ada asupan energi langitan seperti itu. Ya kan sama temanya ya, kalau suami saya adalah dengan mengaji dan juga mengajar gitu ya, kan menghasilkan energi positif. Nah dari yang Bapak
petani ini tadi yang tambak ya sama yang sapi ini kan sama dengan petani itu dibacakan Al-Quran gitu. Nah Bunda Mary nanti bisa misalnya berkegiatan ada di musola, berkegiatan ada di mana, itu memang penting Bunda untuk mensuplai ke pekerjaan kita gitu. Saya sampaikan kan bahwa usaha dunia kita itu jangan tergantung kepada otot dan akal saja, tetapi gantungkan ke amalan langitan kita, karena itu yang akan menyirami seperti memberikan ada ini siraman gitu, tak sengaja gitu ya, kayak tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba kayak gitu ya, nanti tuh kayak panennya kok ajaib banget gitu, kok ini ya kok kok banyak gitu. Mohon maaf teman-teman, saya baru satu menghitung dinar saya gitu. menghitung dinar saya barusan, tapi ini belum total selesai gitu ya. Dalam 1 bulan ini gitu ya, peningkatan itu berapa ya, 110 juta di dinar gitu kan. Dinar kan diem tok kan. Cuma diem aja gitu kan. Alhamdulillah kan, itu kan berarti salah saya di situ. saya menghitung kan. Saya tak testimoni pada diri sendiri gitu kan. Nah peta ini teman-teman semua, peta ini ya diamati gitu. Pada waktu saya ajaibnya ini gitu ya, kemudian saya amalannya apa nih, saya jurus MR apa yang saya kerjakan, kemudian nanti diulang lagi, tambahin lagi, kemudian di booster lagi. Nah gitu ya Bunda Mary ya. Jadi kalau ekspektasi itu membocorkan, kalau yang saya amati karena melekat, kepikiran terus gitu ya Bunda. Tetapi kalau LOP itu melepas gitu kan, melepas TSL gitu kan. Maka ekspektasi itu sebenarnya adalah keinginan mendalam. Oh itu perlu dikeluarkan itu, kalau yang di terapi sadar nafas dikeluarkan, kemudian nanti untuk dilepaskan menuju ke luar ruangan. Bener enggak Bunda Mardiana? Itu keinginan, ekspektasi, termasuknya adalah perisai kedua. Perisai pertama adalah emosi, kemarahan, kedongkolan gitu ya, kecewa, itu sejenisnya, ini perisai pertama. Perisai kedua adalah keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu, keinginan. Nah kemudian ada perisai yang ketiga adalah ego. Nah ego ini berarti menjadi korban. Apakah Anda seperti itu? Maka itu adalah perisai ketiga, perlu untuk dibongkar gitu. Kalau memang Anda bisa memakai baca Al-Quran gitu ya, itu memang mendalam ya lukanya gitu. Nah memang perlu ada terapi khusus. Tapi baca Al-Qurannya ya, Al-Waqi'ahnya jangan ditinggal, karena itu juga menghasilkan energi besar. Pasti ada kegunaannya gitu ya, insya Allah ya. Sudah cukup terjawab ya Bunda Mary? Sip. Ya sudah ya, jadi seperti itu Bunda, untuk dibenahin lagi ya, lebih ininya lagi, lebih TSL-nya. Insya Allah nanti kalau misalnya Bunda sering ini ya, silakan kalau mau tanya gitu ya, enggak apa-apa. Karena memang ini harus tanya jawab gitu ya, harus setiap ini ya, Bunda kok kayak gini, enggak apa-apa, tanya lagi. Kita kan ada kesempatan ya bertanya itu banyak ya, jadi pergunakan itu sebaik-baiknya gitu ya, untuk bertanya. Sip ya Bunda Mary ya, jadi bisa dengan diperbaiki jurus-jurus MR-nya, perisainya ini dibongkar gitu ya, agar nanti Bunda Mary benar-benar TSL. Wah cantik banget ya adiknya ya. Bunda Mary ada kesibukan kedua yang menyenangkan. Iya Bunda, hadiah dari Allah. Ya, itu juga keajaiban ya. Nanti panennya makin banyak Bunda ya, Bismillah ya. Amin. Ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama ya, Masya Allah ya Bunda. Ini nanti ya, terutama kan persoalan-persoalan pribadi itu Bunda selesaikan gitu ya. Mungkin ada gitu ya dengan keluarga, apa dengan di sini anak suami, mungkin juga dengan tetangga gitu, itu harus selesai teman-teman harus selesai. Perisainya itu harus benar-benar membuka gitu ya, jangan ada lagi ganjalan gitu. Kalau teman-teman mau banyak terrealisasi ya, doa-doanya banyak kabul nih, hajat-hajatnya, kegiatannya tuh banyak menghasilkan gitu ya. Nah itu diberesin ya, yang ada di rasa kita itu diberesin, setiap harinya kita jaga bahagia tanpa syarat. Kalau sudah seperti itu, apapun yang teman-teman pegang itu berhasil, presentasinya banyak ya. Bahagia tanpa syarat ini benar-benar kita perlu upayakan, karena doa terbanyak itu dari rasa.
Ya, doa terbanyak dari sana. Kalau dari pikiran itu kecil gitu, kecil persentasi kabulnya. Karena apa? Pada saat kita bicaranya baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya pengen uang, saya pengen panen, saya pengen ini, saya pengen itu, kan baik semua nih, ingin gitu kan. Ya baik semua kan kata-katanya, enggak ada kata-kata yang enggak baik kan gitu. Tetapi kalau rasanya beda gitu ya, rasanya deg-degan lah, rasanya kecewa lah, rasanya bingung lah, rasanya ragu-ragu lah kayak gitu kan. Ini kan nyetrum dari sini. Maka itulah yang direalisasi oleh Allah, teman-teman. Yang direalisasi itu dari rasa kebanyakannya. Maka rasamu itu doa terampuhmu. Sip ya? Oke. Harus selalu senyum ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya Bunda Mary ya. TSL itu pengaruh ke senyum setiap hari gitu ya. Setiap ada yang mengganjal, ya setiap ada yang mengganjal, ya clearkan saat itu juga. Harus peka. Saya ada apa ya? Saya mengganjal di mana ya? Yang ikut terapi sadar nafas ya, kemudian dikeluarkan, mundur sejenak ke belakang, kemudian nanti sambil dihembuskan dipersilakan keluar. Net-aneknya sudah saya ajarkan. Ini nanti berpengaruh besar di LOP teman-teman. Ini sangat berpengaruh besar. Karena saat menumpuk ada layer demi layer, kekecewaan, kemarahan, kepedihan, kepahitan itu numpuk di sini sampai tidak terdeteksi gitu ya. Saya tuh kenapa ya gitu. Nah ini nanti untuk melepasnya itu butuh waktu yang lebih lama lagi gitu kan. Maka sedini mungkin kita harus peka gitu ya. Saya kok tidak nyaman tuh gimana ya gitu. Oh ini ya, oh saya persoalan ini ya kayak gitu. Contoh misalnya saya bisnis yang ini kok saya nyantang kepikiran ya gitu kan. Nah itu harus saya lepas gitu kan. Karena kan semua titipan. Untuk apa sih kita di dunia ini kan bersenang-senang. Dan ada di surat Al-An'am ya bahwa kita itu pada waktu menjalani kehidupan itu adalah bersendau guru. Semuanya kok keren gitu, bersendau guru aja, jangan dibuat sepaneng. Nah ketidaktepatan kita gitu ya, dalam bekerja kita kan buat sepaneng, tidak tepat itu teman-teman ya, salah dalam kata lain kan kita bersendau guru teman-teman semua. Maka saya kalau menamakan pekerjaan saya itu dolanan saya gitu kan tadi kan. Pas saya dikasih mainan baru nih gitu kan. Tapi bukan kemudian tidak tanggung jawab, enggak, tetap dikerjakan dengan tanggung jawab. Cuma di benak saya itu saya mengatakan ini dolanan saya. Akhirnya saya santai aja mengerjakannya gitu kan, karena kan mainan teman-teman ya. Tapi kemudian saya kan harus bayarin karyawan, yo saya harus serius tau kayak gitu kan. Seriusnya tapi dengan ini mainan nih, ringan teman-teman semua kan mainan gitu kan. Mengerjakannya ringan. Itu terkoneksi sekali ya ke dalam tubuh, nanti enggak pernah capek. Ya, tapi malam ya kita butuh istirahat, yuk istirahat gitu kan. Hati selalu nyaman ya, kemudian tenaga, kemudian nanti kita enggak pernah capek. Kayak Bunda Ika di mana ya Bunda Ika dokter ya? Kemarin kan WA. Udah susuk kayak enggak pernah capek sih. Ini seperti ini mindsetnya kita tentang pekerjaan itu mainan gitu. Kemudian ada yang mengganjal, kita cepat untuk rilis, jangan mengganjal. Misalnya saya nanti sore ditugasi ada di masjid gitu ya. Saya kan belum pernah ada tugas di sana kan, sebagai ini sebagai itu gitu kan. Saya tiba-tiba aja dihubungi. Nah di sini kadang muncul nih, nanti gimana ya, nanti apa gitu, nggak apa-apa kan udah biasa gitu kan. Ada bicara, kemudian yang ininya, yang apa namanya membuat kepikiran itu tadi tak munculkan, terus tak taruh di depan, tak persilakan keluar. Udah, nanti gampang, nanti mudah kayak gitu. Akhirnya nanti BTS lagi, Bismillah nanti mudah beneran, LOP tinggal dijalankan. Sip ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, Bunda Diana ada? Bunda Diana udah hadir? Bunda Diana, Nggak hadir, Bunda. Oke. Oh iya, ada satu lagi siapa Bunda? Pertanyaannya Bunda Dina di mana? Bunda Rumah. Oh Bunda. Ya oke, Bunda Rumah di mana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya di chat. Pertanyaannya di mana Bunda? Bunda Rumah, Bunda Dina. Bentar. Di chat yang ini, Bang. Ya, seperti ini di Zoom, di chat Zoom ya. Zoom, di chat Zoom. Oh iya ya, mohon pencerahannya amalan yang dapat dilakukan bagi yang haid ya. Itu ya. Iya betul Bunda. Oke, ini pertanyaannya adalah berkaitan materi yang akan saya sampaikan ya. Tentu amalan saat menjelang Lailatul Qadar ini kan ya, pada waktu iktikaf kan ya. Jadi ini jawabannya nanti gitu ya Bunda Dina ya. Karena kalau saya jawab dulu malah bingung gitu. Ini berkaitan nanti materi yang akan saya sampaikan. Ya keren Bunda Rumah ya. Menghujam jiwa.